Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan menuju aula cabang Sekte Jiwa untuk misi menyelamatkan Yao Lao. Namun setelah sampai di tempat itu, kelompok Xiaoyan pun dikejutkan oleh kemunculan monster semut iblis. Pada saat krisis melanda kelompok Xiaoyan, untung saja Jian berhasil menaklukkan Ratu Semut Iblis. Berkat bantuan Jian yang bisa berkomunikasi dengan Ratu Semut Iblis, akhirnya kelompok Xiaoyan pun dibimbing menuju aula Sekte Jiwa. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok Xiaoyan pun sampai di sebuah tempat, yaitu aula cabang Sekte Jiwa, yang berbatasan dengan pegunungan orang mati. Setelah mengamati dengan cermat, akhirnya kelompok Xiaoyan pun melesat menuju aula cabang Sekte Jiwa. Akhirnya, tak butuh lama, kelompok Xiaoyan pun sampai di luar aula cabang Sekte Jiwa. Setelah sampai, lalu Xiaoyan pun meminta kepada Feng Jungjie untuk menyelidiki para ahli dari Sekte Jiwa yang ada di tempat itu. Segera, Feng Jungjie pun menyelidiki para ahli Sekte Jiwa yang berada di tempat itu dengan kekuatan spiritualnya. Dengan kekuatan spiritual Feng Jungjie, dia mengetahui beberapa ahli kuat yang berada di tempat itu. Setelah menyelidikinya dengan kekuatan spiritual, lalu Feng Jungjie pun berkata kepada Xiaoyan, di tempat itu ada beberapa kultivator tingkat Dojong dan Dojun yang sangat kuat, ucapnya. Setelah mendengar penjelasan dari Feng Jungjie, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana dengan kelompoknya. Lalu dia pun memerintahkan Jian agar mengeluarkan Ratu Semut Iblis untuk mengobrak-abrik aula cabang Sekte Jiwa. Mendengar instruksi Xiaoyan yang akan menggunakan kekuatan dari Ratu Semut Iblis membuat Jian pun semakin bersemangat. Akhirnya dia pun memerintahkan Ratu Semut Iblis untuk menyerang ahli dari Sekte Jiwa. Setelah Xiaoyan memerintahkan Jian agar menggunakan kekuatan dari pasukan Semut Iblis, kelompok Xiaoyan tidak langsung menyerang aula cabang Sekte Jiwa, melainkan mereka terus mengamatinya. Setelah dirasa siap, akhirnya Xiaoyan pun memimpin kelompoknya untuk bergerak. Sementara itu, di aula cabang Sekte Jiwa, para kultivator yang sedang berjaga di aula itu tidak menyadari kalau tempat itu sedang diserang oleh kelompok Xiaoyan. Pertama-tama, kelompok Xiaoyan pun melancarkan serangan secara diam-diam dengan menggunakan kekuatan dari para semut iblis. Akibat serangan secara diam-diam itu, membuat kelompok kultivator dari ahli Sekte Jiwa pun menjadi panik. Mereka pun bertanya-tanya, siapakah yang telah menyerang kelompok mereka? Di sela kepanikan, para kultivator penjaga dari aula cabang Sekte Jiwa, mereka pun dikejutkan dengan beberapa kultivator yang mendadak mati di tempat. Tentu saja kejadian itu pun membuat kalang kabut beberapa kultivator yang berada di tempat itu. Dengan adanya serangan secara diam-diam itu, membuat beberapa kultivator pun semakin waspada. Lalu mereka pun berusaha untuk melaporkan kejadian itu. Sementara itu, di sebuah tempat, nampak seorang ahli dari Sekte Jiwa mengerutkan alisnya. Mereka pun menyadari ada hal yang tidak beres di tempat itu. Di sela kecurigaannya itu, tiba-tiba dia pun melihat seorang penjaga dari aula Sekte Jiwa yang bergegas datang kepadanya. Namun tiba-tiba sosok penjaga itu pun terjatuh dan mati di tempat. Sontak saja kejadian itu pun membuat kaget para ahli dari Sekte Jiwa. Lambat laun mereka pun akhirnya mengetahui kalau serangan itu berasal dari monster semut iblis yang berusaha menyerang tempat mereka. Beberapa ahli aula jiwa yang kuat di tempat itu pun bertanya-tanya, kenapa monster semut iblis itu menyerang tempat mereka. Setelah mengetahui kalau penyerangan itu dimulai dari aksi monster semut iblis, lalu para ahli itu pun bergegas untuk mengumpulkan para ahli di tempat itu. Tanpa diduga, para ahli dari Sekte Jiwa itu pun diledakkan satu persatu oleh kekuatan dari semut iblis. Segera setelah mendengar instruksi itu, akhirnya beberapa ahli itu pun berkumpul. Sementara itu, di atas langit, tiba-tiba sebuah retakan spasial pun muncul dan beberapa sosok pun melesat. Beberapa sosok yang muncul dan melesat itu ternyata Xiaoyan dan kelompoknya. Dari kejauhan, Xiaoyan pun tiba-tiba melihat sosok Mogu. Aku tidak menyangka, kamu juga ada di sini, ucapnya. Hei Xiaoyan, kamu juga belum mati, ucap Mogu. Mendengar ucapan dari Mogu, Xiaoyan pun mencibir. Hah, bukan hanya tidak mati, bahkan aku berhasil menaklukkan api 3000 Burning Flame, ucapnya. Di sela perkataan antara Mogu dan Xiaoyan, tiba-tiba ada salah satu ahli dari Sekte Jiwa yang berkata kepada Xiaoyan, Hei Xiaoyan, apakah kamu masih mengingatku? Ucapnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun teringat akan sosok itu. Bukankah kau yang telah menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali? Ucapnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, sosok itu pun menengus. Hei, keberanianmu sungguh tidak terbatas. Apakah Anda datang ke istana jiwaku untuk menyelamatkan seseorang? Ucapnya.
Setelah ucapannya itu, lalu sosok itu pun mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze, lalu ia pun berkata, "Hei Feng Zunze, apakah kamu tidak takut? Dengan kejadian ini, sekte jiwaku akan menghancurkan papilun bintang jatuhmu," ucapnya. Menanggapi provokasi dari ahli sekte jiwa, di tempat yang lain Feng Zunze pun menanggapinya dengan santuy. Dia tidak ambil pusing dengan ancaman dari para ahli sekte jiwa. Lalu dia pun bergegas untuk menyerang kelompok dari para ahli sekte jiwa dengan kekuatannya. Segera Feng Zunze pun berkata kepada Xiaoyan agar segera mencari keberadaan dari Yao Chen. Mendengar instruksi dari Feng Zunze, segera Xiaoyan pun bergerak menuju ke dalaman dari aula cabang sekte jiwa untuk menyelamatkan Yao Chen. Sementara itu, di tempat yang lain, sosok Feng Zunze dan yang lainnya berusaha untuk menahan para ahli sekte jiwa agar tidak mengganggu pergerakan dari Xiaoyan. Di sela pertarungan yang cukup sengit itu, sosok Xiaoyan pun melesat menuju ke dalaman dari aula cabang sekte jiwa untuk menemukan sosok Yao Chen. Dengan teknik langkah 3000 petirnya, Xiaoyan pun melesat menuju ke dalaman aula cabang sekte jiwa. Namun tiba-tiba langkahnya itu dihentikan oleh sebuah serangan mendadak. Akibat serangan mendadak itu membuat Xiaoyan pun mundur beberapa meter ke belakang. Lalu dia pun berusaha menyentabilkan tubuhnya di atas langit. Untuk sejenak Xiaoyan pun nampak kaget. Ternyata sosok orang yang mencegatnya itu adalah sosok Dojun yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain, sosok Dojun itu pun bergerak dengan cepat untuk menyerang Xiaoyan. Namun ketika dia hendak melukai Xiaoyan, tiba-tiba sosok boneka setan langit pun muncul di hadapannya. Xiaoyan pun mencibir, "Sebenarnya lawanmu bukan aku, melainkan dia," ucapnya. Segera sosok ahli sekte jiwa itu pun terkejut dengan kemunculan sosok boneka setan langit di hadapannya. Sementara itu boneka setan langit pun bergerak untuk menyerang ahli dari sekte jiwa. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun bergegas menuju ke dalaman dari aula cabang sekte jiwa. Namun tanpa diduga, sosok ahli itu pun mengejar Xiaoyan. Namun tiba-tiba boneka setan langit pun bergegas untuk menghalaunya. Karena niatnya untuk menghadang Xiaoyan tidak berhasil, akhirnya ahli itu pun memerintahkan para ahli di sekitarnya untuk berperang melawan kelompok dari Feng Zunze. Segera pertarungan sengit pun terjadi antara kelompok Xiaoyan dengan kelompok para ahli sekte jiwa. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu aula kedalaman sekte jiwa. Nampak sosok Xiaoyan melesat dengan teknik langkah 3000 petirnya. Setelah sampai di dalam aula, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh beberapa sosok ahli yang mencegatnya. Beberapa ahli yang berusaha mencegat pergerakan dari Xiaoyan itu adalah kultivator tingkat Dozong. Dengan mengandalkan jumlah mereka yang cukup banyak, mereka berusaha menyerang Xiaoyan dengan kekuatan rantai jiwa. Segera beberapa rantai jiwa yang tak terhitung jumlahnya melesat menyerang Xiaoyan dari segala arah. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan dari rantai jiwa itu. Serangan demi serangan pun terus berlanjut untuk menghentikan pergerakan dari Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun berhasil menghindarinya. Satu persatu para kultivator tingkat Dojong itu pun dihantam oleh kekuatan Xiaoyan tanpa perlawanan. Selang beberapa saat, Xiaoyan pun terdiam, lalu dia pun mengamati beberapa sosok yang ada di hadapannya. Tiba-tiba, Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah avatar naga raksasa yang diciptakan oleh kultivator Dojong ahli sekte jiwa. Avatar naga raksasa itu pun meraung-raung ke arah Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun tidak takut dengan avatar naga itu. Xiaoyan pun nampak menyeringai dengan serangan avatar naga itu. Tiba-tiba, dia pun mengeluarkan teknik dari penggabungan 3 jenis api surgawi sehingga membentuk sebuah naga yang cukup besar. Dengan kekuatan barunya akibat penggabungan 3 jenis api surgawi, Xiaoyan pun tidak takut dengan avatar yang diciptakan oleh ahli sekte jiwa itu. Lalu dia pun melesat untuk menghancurkan avatar naga itu. Hanya dengan satu serangan saja, avatar naga yang diciptakan oleh para ahli sekte jiwa itu pun hancur dan membuat mereka pun terluka. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Xiaoyan, lalu dia pun menjentikan api surgawi dan membakar seluruh anggota dari ahli sekte jiwa. Dalam langkahnya yang gagah, Xiaoyan pun membakar satu persatu para ahli dari sekte jiwa tanpa ampun. Setelah menghabisi para ahli sekte jiwa, Xiaoyan pun menyisakan satu ahli sekte jiwa, lalu dia pun meraihnya. Dengan kekuatannya yang mendominasi, Xiaoyan pun mencengkram kepala ahli dari sekte jiwa itu, lalu dia pun bertanya, "Di manakah tempat jiwa di penjara?" ucap Xiaoyan. Sosok itu pun nampak ketakutan. Ada di bagian dalam," ucapnya. Setelah mengetahui informasi tentang penjara jiwa, lalu Xiaoyan pun menghancurkan sosok itu tanpa ampun. Setelah mendapatkan informasi, lalu Xiaoyan pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki beberapa tempat di aula sekte jiwa. Namun di sela penyelidikannya itu, tiba-tiba beberapa sosok pun muncul untuk menghadang Xiaoyan. Segera Xiaoyan pun mengeluarkan swan besarnya untuk menghadapi beberapa sosok itu.
Dengan gerakan teknik langkah 3000 petirnya, Shen pun melesat untuk menghadapi beberapa sosok ahli sekte jiwa. Lalu Shin pun beralih keluar aula sekte jiwa. Nampak pertarungan yang cukup sengit antara kelompok Shoyan dengan para ahli dari sekte jiwa. Dalam pertarungan sengit itu, kuartet Feng Zunze berusaha keras untuk menghadapi para ahli sekte jiwa termasuk Jian. Di dalam pertarungan yang cukup sengit itu, nampak Tijan Junje berusaha keras untuk menghadapi salah satu ahli dari sekte jiwa dengan kekuatan pedangnya. Segera beberapa pedang pun melesat untuk mengalahkan ahli sekte jiwa itu. Dengan kemampuan teknik pedangnya, Tijan Junje tidak takut dengan para ahli sekte jiwa. Segera dia pun melemparkan beberapa ratus pedang untuk menyerang para ahli sekte jiwa yang ada di hadapannya. Lalu Shin pun beralih ke pertarungan Shoyan dengan para ahli sekte jiwa yang berada di dalam aula. Shen pun berjibaku satu persatu, dia pun menghancurkan para ahli itu dengan kekuatan Swan besarnya. Dengan mengandalkan kecepatan teknik langkah 3000 petir plus api surgawi dan Swan besarnya, Shen pun menghantam beberapa sosok yang ada di hadapannya. Satu persatu sosok itu pun dihantam Swan besar dengan kekuatan api surgawi Shoyan. Tubuh mereka pun dibakar hingga hangus. Pergerakan Shoyan seperti dewa iblis tanpa ampun menghancurkan beberapa ahli sekte jiwa yang berusaha menghadangnya. Sementara itu, di sisi yang lain, beberapa ahli sekte jiwa yang melihat kebrutalan dari Shoyan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun pelarian mereka sia-sia saja karena Shoyan membantai mereka tanpa ampun. Setelah berhasil menghabisi para ahli sekte jiwa yang berusaha menghadangnya, lalu Shen pun mengamati keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba Shen pun terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Dia pun melihat sebuah arai yang cukup besar. Arai besar itu ditempatkan di tengah-tengah aula yang cukup luas. Ternyata arai itu melindungi tubuh ilusi dari Yao Chen. Segera Shen pun nampak sedih memandangi sosok tubuh ilusi Yao Chen yang berada di arai itu. Sementara itu, di dalam arai nampak sosok tubuh ilusi Yao Chen yang tertunduk lemah. Melihat gurunya dalam keadaan tragis membuat Shen pun berkaca-kaca. Dia pun tidak tahan untuk meneteskan air matanya. Dalam kesedihan dan kemarahannya, Shen pun mengepalkan telapak tangannya. Lalu dia pun bertekad untuk melangkah dan menyelamatkan gurunya. Dengan langkah penuh kesedihan, Shen pun bergerak menuju tempat arai tubuh ilusi dari Yao Chen. Sementara itu di dalam arai, tubuh ilusi Yao Chen tidak menyadari kedatangan muridnya yang berusaha untuk menyelamatkannya. Sementara itu dalam langkahnya untuk menyelamatkan gurunya, Shen pun teringat akan masa lalunya ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yao Chen. Pertama kali Shen bertemu dengan Yao Chen, Shen nampak kesal dengan gurunya itu. Waktu itu Shen sebagai jenius kehilangan kultivasinya secara misterius. Lambat laun dia pun menyadari kalau kekuatannya itu diambil oleh Yao Chen. Pada awalnya Shen pun tak mau menerima Yao Chen sebagai gurunya. Namun lambat laun Shen pun mulai mengakui Yao Chen sebagai gurunya. Dengan penuh kesabaran, akhirnya Yao Chen pun membimbing Shoyan hingga akhirnya menjadi seorang ahli di benua Dochi. Namun perjalanan guru dan murid itu tak sehalus yang diperkirakan. Hingga akhirnya Yao Chen pun ditangkap oleh ahli sekte jiwa. Akhirnya Shen pun sampai di depan arai yang memenjarakan tubuh ilusi dari Yao Chen. Dengan penuh kesedihan dan kemarahannya, Shen pun memandangi sosok yang ada di dalam arai tersebut. Sementara itu di dalam arai, nampaknya sosok Yao Chen mulai menyadari kehadiran Shoyan di tempat itu. Dengan sekuat tenaga, Yao Chen pun berusaha untuk melihat sosok pemuda yang ada di hadapannya. Setelah melihat kemunculan Shoyan di hadapannya, Yao Chen pun nampak terkejut. "Anak kecil, ternyata itu kamu," ucapnya. Mendengar suara parau dari gurunya itu, Shen pun tidak kuasa untuk menahan rasa sedihnya. Lalu dia pun berkata, "Ya, aku di sini untuk membawamu pergi." Setelah ucapannya itu, lalu Shen pun menggunakan kekuatan api surgawi untuk memecahkan arai yang memenjarakan tubuh Yao Chen. Segera arai itu pun retak dan pecah berkeping-keping di hadapan keduanya. Dengan menggunakan kekuatan api surgawi, lalu Shen pun menghancurkan rantai jiwa yang membelenggu tubuh ilusi dari Yao Chen. Segera Shen pun bergegas untuk memeluk gurunya itu. Shen pun membantu Yao Chen untuk bangkit dan berusaha segera mungkin untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya misi Shoyan untuk menyelamatkan gurunya itu pun terselesaikan. Lalu Shin pun beralih keluar pertarungan antara ahli sekte jiwa dengan kelompok Feng Zunze. Beberapa ahli sekte jiwa pun harus berjibaku untuk menghadapi serangan dari koloni semut iblis. Banyak dari mereka yang telah dijatuhkan oleh koloni semut iblis yang diperintahkan oleh Ratu Semut Iblis. Sementara itu di sisi yang lain, Jian dan Ratu Semut Iblis pun memerintahkan seluruh koloni semut iblis untuk menyerang para ahli sekte jiwa.
Sementara itu di pertarungan yang lain, sosok Feng Junzhe berjibaku berkelahi dengan Mogu. Keduanya terlibat pertarungan ratusan kali di udara, namun keduanya tidak terkalahkan. Feng Junzhe pun hanya menggunakan kekuatan setengahnya untuk menghadapi Mogu. Yang ia tahu, misi ini adalah untuk menyelamatkan Yao Chen dari penjara sekte jiwa. Dengan mengandalkan kekuatan spiritual selama pertarungan, akhirnya Feng Junzhe pun menyadari kalau Xiaoyan berhasil menyelamatkan Yao Chen. Segera dia pun memimpin kelompoknya untuk segera mundur dari pertarungan. Melihat kelompok Feng Junzhe yang segera mundur dari pertarungan membuat kelompok Mogu pun mencibir. Mogu pun berkata, "Kalian, Feng Junzhe, yang akan berusaha menghancurkan aula cabang sekte jiwa ini, kami akan membunuhmu di tempat ini," ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke tempat Xiaoyan berada. Nampak Xiaoyan pun berusaha untuk membawa pergi Yao Chen dari tempat itu. Dalam langkahnya yang tergesa-gesa itu, Xiaoyan pun berkata kepada gurunya, "Maafkan aku, guru. Aku baru bisa menyelamatkanmu hari ini," ucapnya. Sementara itu di samping Xiaoyan, Yao Chen pun memperhatikan pemuda yang ada di hadapannya. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan berhasil menemukan dan menyelamatkannya. Lalu Xiaoyan pun mengatakan kepada gurunya itu kalau misi penyelamatannya kali ini dibantu oleh Tuan Feng Junzhe. Tak lupa, Xiaoyan pun mengatakan sosok Tijan Junzhe kepada gurunya itu. Dalam langkahnya itu, Xiaoyan pun mengatakan beberapa hal kepada gurunya itu. Namun tiba-tiba, mereka berdua pun dikejutkan oleh suara misterius. Suara misterius itu adalah seorang ahli sekte jiwa di tingkat Tianjun. Mendengar suara misterius itu membuat Yao Chen pun menjadi pucat. Segera, Xiaoyan pun bergegas pergi dan membawa Yao Chen untuk keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun terkena teknik ilusi sehingga dia pun tidak bisa melarikan diri dari tempat itu. Melihat kegagalan Xiaoyan untuk melarikan diri, sosok itu pun tertawa, terbahak-bahak. "Yao Chen, Anda telah menemukan murid yang sangat baik. Dia benar-benar berani datang ke sekte jiwa untuk menyelamatkanmu," ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan Yao Chen dan Xiaoyan. Ternyata sosok itu adalah hantu tua Tai Xing. Melihat kemunculan Tai Xing di hadapannya membuat Yao Chen pun ketakutan.